Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyujayanto, NIM 61014181167 dari Rambel PJKRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap dan perilaku olahraga. Sebelum masuk ke materi sikap dan perilaku olahraga, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari psikologi olahraga dan juga sejarah psikologi olahraga di Indonesia dan manfaat mempelajari psikologi olahraga. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari Yunani kuno, psicheang berarti jiwa, dan logia atau logasiang yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental seseorang. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu, pengetahuan, dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Weinberg dan Gold berpendapat pada tahun 1995 mengatakan psikologi olahraga sebagai studi kasus mengenai manusia dan perilakunya dalam aktivitas olahraga dan juga latihan. Jadi psikologi olahraga dapat diartikan sebagai psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di luar atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atau performa atlet tersebut. Nah, setelah pengertian psikologi olahraga, yang kedua ada sejarah psikologi olahraga di Indonesia. Psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada prakteknya kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang ilmu olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga Indonesia atau IPO di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 24 Juli tahun 1999 dan diketahui oleh Monty P. Satyadharma. Tetapi psikologi Singh dan Gunarsa bersama dengan psikologi Sudirgo Wibowo telah melapori kegiatan psikologi olahraga bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai puncak prestasi mereka, baik nasional maupun secara internasional. Peran psikologi Singh dan Gunarsa demikian besar di dalam mempelopori tumbuhnya psikologi olahraga di tanah air, terus berlanjut selama kurang lebih 2 dekade secara sendirian. Sekalipun ada beberapa psikolog lain yang sesekali turut memberikan sumbangan ilmu kepada dunia olahraga di tanah air, hanya Singh dan Gunarsa lah yang secara resmi dan berkesinambungan tercatat aktif berperan memberikan jasa psikolognya terhadap keolahragaan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari psikologi olahraga. Ada 3 manfaat. Untuk yang pertama, untuk dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi di dalam olahraga pada umumnya. Yang kedua, untuk dapat meramalkan atau dapat membuat prediksi dengan tepat kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet berkaitan dengan permasalahan psikologis. Untuk yang ketiga, untuk dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga dengan perlakuan-perlakuan untuk menanggulangi hal-hal yang kurang menguntungkan. Juga memberi perlakuan-perlakuan untuk mengembangkan kemampuan dan segi-segi positif yang dimiliki oleh atlet tersebut. Nah, sekarang masuk pada sikap dan perilaku olahraga. Itu ada 4: kepribadian, motivasi, frustasi, dan juga percaya diri. Kepribadian, personality atau kepribadian berasal dari kata persona. Kata persona merujuk pada topeng yang biasanya digunakan para pemain sandiwara di zaman Romawi kuno. Secara umum, kepribadian menunjuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Eysenck 1952 mengemukakan teorinya. Awalnya mengusulkan bahwa kepribadian bisa benar-benar dijelaskan dengan hanya 2 sifat, extraversion dan neuroticism. Extraversion menggambarkan bagaimana seseorang itu hidup, bersosialisasi, dan impulsif. Sementara neuroticism menjelaskan bagaimana kestabilan emosi seseorang. Satu pertanyaan yang timbul adalah mengapa bisa ketiga karakteristik yang berbeda seperti keaktifan, sosialisasi, dan impulsif dikelompokkan bersama
sebagai satu sifat. Yang kedua ada sikap motivasi di dalam olahraga. Motivasi sendiri berasal dari kata Latin movere yang berarti bergerak atau berpindah. Motivasi adalah kecenderungan untuk berperilaku secara selektif ke suatu arah tertentu yang dikendalikan oleh adanya konsekuensi tertentu. Ada perilaku tersebut bertahan sampai sasaran perilaku dapat tercapai. Ada 3 komponen dalam motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan timbul dalam diri individu apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya. Yang kedua ada dorongan untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Dalam diri individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan secara terarah. Yang ketiga ada tujuan. Komponen ketiga dari motivasi adalah tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang. Dalam proses pembinaan olahraga ada beberapa bentuk motivasi yang dibedakan. Ada 4, yaitu motivasi secara umum. Artinya motivasi seseorang untuk melibatkan diri di dalam suatu aktivitas olahraga dalam upaya memperoleh hasil tertentu. Yang kedua ada motivasi berprestasi atau achievement motivation, orientasi seseorang untuk tetap berusaha mendapatkan hasil yang terbaik semaksimal mungkin dengan dasar kemampuan untuk tetap berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Yang ketiga ada motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri individu dan sedikit dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Yang terakhir ada motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang datang dari luar individu. Dengan kata lain, motivasi yang dimiliki seorang tersebut dikendalikan oleh objek-objek yang berasal dari luar individu. Yang ketiga ada sikap frustasi. Frustasi berasal dari bahasa Latin frustatio, adalah perasaan kecewa atau jengkel akibat terhalang dan dalam pencapaian tujuan. Frustasi dapat terjadi pada atlet yang mempunyai sifat pesimis maupun pada atlet yang memiliki sifat optimis yang sangat tinggi. Atlet yang mempunyai sifat pesimis dapat dikatakan kalah sebelum berperang. Karena atlet yang memiliki sifat pesimis ini mudah terkena frustasi sehingga mengalami kegagalan sedikit saja. Dianggapnya sebagai kegagalan yang akan terjadi seterusnya. Sedangkan apabila atlet memiliki sifat optimis yang terlalu tinggi atau overconfident, maka akan sangat mudah mengalami frustasi. Kegagalan yang dialaminya akan membuat atlet tersebut kecewa serta kehilangan keseimbangan emosi. Nah, ada cara-cara atau teknik-teknik untuk mengatasi atau mengurangi frustasi. Yang pertama dengan cara teknik intervensi. Cara ini pertama-tama menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan hanya memusatkan seluruh perhatian dan pikiran pada tugas yang sedang dihadapi. Yang kedua mencari sumber stres, kecemasan dan frustasi ini sendiri pada atlet. Maka peran pelatih besar sekali. Hubungan dari hati ke hati antara atlet dan juga pelatih akan memungkinkan pelatih mengorek apa yang sebenarnya sedang dialami. Yang ketiga pembiasaan atau pelatih. Pada atlet dilakukan dengan jalan melatih atlet menghadapi situasi-situasi yang bisa timbul dalam pertandingan. Bentuk pelatihan pembiasaan adalah dengan simulasi. Yang terakhir ada teknik-teknik khusus penanganan ketegangan dengan menggunakan teknik khusus lebih menekankan pada pendekatan individual. Yang terakhir ada sifat percaya diri. Percaya diri atau self confidence merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya. Sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakan dan tidak terpengaruh oleh lain. Lauster berpendapat, orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif adalah keyakinan akan kemampuan diri. Jika positif seseorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh apa yang akan dilakukannya. Ada 3 sikap positif. Yang pertama itu optimis. Sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan juga kemampuan. Yang kedua ada objektif. Orang-orang yang memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut kebenaran dirinya sendiri. Yang ketiga ada rasional atau realistis. Analisis terhadap suatu masalah atau hal ataupun kejadian dengan menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.